Ganjar Pranowo telah resmi ditunjuk sebagai calon presiden 2024 oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Presiden Joko Widodo juga menyebutkan beberapa nama sosok untuk menjadi pendampingnya pada Pilpres 2024 nanti. Nah, siapakah gerangan? Nah, untuk mengikuti kontestasi politik yang satu ini modalnya juga nggak main-main pemirsa. Jadi penasaran ya, apakah nama-nama yang berseliweran saat ini adalah salah satunya dan seberapa besar kekayaan mereka? Saya akan coba jabarkan kepada Anda dalam Cawapres Ganjar versi Jokowi. Siapa yang paling tajir? Kita masuk ke slide pertama. Jokowi mengatakan sebenarnya banyak nih nama-nama yang pantas mendampingi Ganjar untuk menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang. Antara lain adalah Menteri BUMN Erick Thohir, lalu juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, lalu juga ada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam yaitu Mahfud MD, lalu juga hadir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil serta Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Nah, bagaimana dengan Prabowo Subianto pemirsa? Jokowi pun tidak menampik bahwa bisa saja. Terlebih Prabowo pun telah datang ke rumah Jokowi yang ada di Solo. Ada beberapa nama yang tahun pemilu 2019 lalu itu juga sempat menjadi bakal calon presiden dan bakal wakil presiden. Seperti Sandiaga Salahuddin Uno dan juga Prabowo Subianto. Kalau misalkan nih pemirsa tahun ini ikut lagi, artinya beneran kuat nih modalnya. Kita lihat ya bagaimana kekayaan dari bakal cawapres Ganjar di slide berikutnya. Kita bahas satu-satu. Dimulai dari Erlangga Hartarto, mengutip laporan kekayaan, harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, kekayaan Erlangga mencapai 425,6 miliar rupiah. Rincian harta kekayaan Erlangga yang berupa tanah dan bangunan sebesar 108 miliar rupiah, lalu ada alat transportasi dan mesin sebesar 2 miliar rupiah, harta bergerak lainnya sebesar 573 juta, surat berharga sebesar 54 miliar rupiah, dan juga kas yang setara dengan kas sebesar 321 miliar rupiah serta harta lainnya sebesar 9 miliar rupiah. Namun Erlangga juga memiliki hutang. Nah, utangnya ini sebesar 72,270 miliar rupiah. Kita bergeser ke Mahfud MD sekarang. Untuk Mahfud MD kekayaannya ini berada di angka 29,6 miliar rupiah. Total hartanya tak lebih banyak dari milik Sri Mulyani, yakni sebesar 29,635,978 miliar rupiah, atau kita singkat saja menjadi 29,6 miliar rupiah. Lalu untuk kategori kas dan setara kas seharga sebesar, maksud kami kasnya ini di 15,79 miliar rupiah. Lalu untuk tanah dan bangunan sebesar 12 miliar rupiah. Tapi untuk Mahfud MD ini adalah dia tidak memiliki utang. Jadi semuanya ini adalah bersih dengan alat transportasi kekayaan yang dimiliki di 16 miliar rupiah. Yang terdiri kalau misalkan asetnya tadi 15 miliar ini untuk tanah dan juga bangunannya di sejumlah tempat. Kalau kategori alat dan transportasi memiliki 6 unit kategori alat transportasi dan mesin senilai 1,6 ini tepatnya 1,6 miliar rupiah, dan dia juga punya harams yang bergerak di angka 180 juta rupiah. Dari LHKPN ini Mahfud MD terlihat tidak memiliki utang sama sekali. Dia juga tidak memiliki harta berupa surat berharga dan tidak ada harta lainnya. Kita bergeser ke Erick Thohir pemirsa. Untuk Erick Thohir memiliki kekayaan 2,3 triliun rupiah. Total harta kekayaannya ini sudah dikurangi dengan utangnya sebesar 165 miliar rupiah. Harta kekayaannya terdiri dari 34 tanah dan bangunan di Depok, Bekasi, Bogor, Bandung, Pasuruan, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Tangerang, dan juga Manggarai Barat dengan nilai mencapai 364 miliar rupiah. Ya, 364 miliar rupiah. Kemudian alat transportasi dan mesin ini meliputi untuk 1,8 M. Ini meliputi mobil Mercedes-Benz dan satu motor Honda dengan nilai 1,8 miliar rupiah. Harta bergerak 27 miliar rupiah. Kas dan setara kas ini di harga di jumlah 209 miliar rupiah. Serta harta lainnya di 159 miliar rupiah. Lalu sumber kekayaan dari Erick Thohir ini tercatat berada di surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Jadi kalau dari tiga orang ini yang terbesar adalah berada di Erick Thohir ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana dengan tiga kandidat lainnya. Nah, ini dia ada Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Prabowo Subianto. Kita bahas dari Sandiaga Uno.
Kekayaan terbaru yang dilaporkan sebesar 10,99 triliun rupiah alias nyaris 11 triliun rupiah. Laporan LHKPN saat ini dalam proses verifikasi. Kekayaan mantan Wakil Gubernur Jakarta itu disebut naik sekitar 300 miliar di tahun 2022 dibandingkan dengan hartanya di tahun 2021. Karena berdasarkan LHKPN 2021, Sandi memiliki harta 10,61 triliun rupiah. Politisi ini memang juga merupakan seorang pengusaha, bahkan sebelum berkecimpung di dunia politik, pria yang akrab disapa dengan Bang Sandi tersebut telah lama berkiprah di dunia investasi dan juga pasar modal melalui PT Saratoga Investama Sedaya atau SRTG. Nah, perusahaan SRTG ini adalah dibangun Sandi bersama dengan anak pendiri dari grup Astra Internasional yaitu Edwin Suryajaya. Nah, berdasarkan situs dari saratogainvestama.com, Sandi saat ini tercatat sebagai pemegang saham terbanyak ketiga dengan besaran 2,9 miliar saham SRTG atau setara dengan 21,51% kepemilikannya. Dari Sandiaga Uno kita berpindah ke Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil. Mengutip LHKPN tahun 2022 pada Komisi Pemberantasan Korupsi, harta Ridwan Kamil per 31 Desember 2022 yang dilaporkan tercatat 23,75 miliar rupiah. Harta tersebut berupa tanah dan bangunan senilai 19,4 miliar tepatnya, atau sekitar 81,8% yang tersebar di Kota Bandung, Jakarta Selatan hingga Gianyar, Bali. Kepemilikan alat transportasi dan mesin juga mencapai 488,7 juta rupiah. Ini meliputi mobil Hyundai Santa Fe Jeep 2017, lalu motor Royal Enfield Classic 500 2017 dan juga motor Kawasaki W175 2019. Lalu kas dan setara kasnya berada di angka 5,94 miliar rupiah, naik 1,6 miliar dari posisi 2021, yakni di angka 4,3 miliar rupiah. Dia juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai 429 juta, surat berharga senilai 720 juta, dan juga harta lainnya senilai 213,29 juta rupiah. Adapun nilai utangnya ini sebesar 3,47 miliar rupiah yang dilaporkan. Dari Ridwan Kamil, kini kita bergeser ke Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan ini memiliki harta sebesar 2,03 triliun rupiah ini sepanjang tahun 2021. Tercatat dia memiliki 10 bidang tanah dan bangunan Jakarta Selatan hingga Bogor senilai 273 miliar rupiah. Lalu Prabowo juga memiliki 8 unit kendaraan senilai 1,25 miliar rupiah. Ya, harta bergerak lainnya tercatat mencapai 16,3 miliar rupiah, surat berharga ini mencapai 1,7 triliun rupiah. Untuk surat berharga ini jumlahnya sama dengan kepemilikan dari Erick Thohir ya. Jadi kalau dari 3 kandidat ini berarti yang paling kaya masih dipegang oleh Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga Salahuddin Uno jika dibandingkan dengan kekayaan dari Erick Thohir berarti masih lebih besar kepemilikan Sandiaga Uno. Itu dia tadi jumlah kekayaan dari masing-masing bakal calon wakil presiden. Nah, kalau Ganjarnya sendiri seperti apa? Ganjarnya sendiri berdasarkan LHKPN tahun 2022, Ganjar memiliki harta kekayaan sebesar 11,7 miliar rupiah. Salah satunya berasal dari tanah dan bangunan yang berjumlah 2,62 miliar rupiah. Selain itu juga ada alat transportasi senilai 1,62 miliar rupiah. Lalu harta bergerak lainnya sebesar 705,86 juta rupiah. Gubernur Jawa Tengah dan juga kader PDIP itu juga sangat tercatat, maksud kami memiliki kas dan setara kas sebesar 6,82 miliar rupiah. Dan tidak memilih utang, jadi total kekayaannya bersih 11,7 miliar rupiah. Jadi memang pemirsa kalau kita lihat, harta kekayaan bakal calon wakilnya Ganjar ini rata-rata lebih besar dari Ganjar pribadi. Tetapi kita ketahui bahwa memilih wakil kan bukan berdasarkan banyaknya harta, tetapi apakah sevisi dan semisi, sepemikirankah, dan tentunya juga harus direstui oleh partainya Bapak Ganjar.